Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang pada pagi hari ini kita akan mempresentasikan tentang mereview materi keseluruhan dari materi-materi sebelumnya. Di sini anggota dari kelompok 13. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Bayaki sebagai moderator. Yang kedua, Atikotul Maula Al-Farihah sebagai narasumber 1, Kamelia Sinta Dewi sebagai narasumber 2, Hasanatul Abidah sebagai narasumber 3, Muhammad Gufron sebagai narasumber 4, Nadiatus Syarifah sebagai narasumber 5. Ya, mungkin untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dari kelompok 13. Silahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang perdagangan elektronik. Meskipun sebagian besar transaksi komersial saluran konvensional, semakin banyak konsumen dan bisnis yang menggunakan internet untuk perdagangan elektronik. Salah satunya yaitu kategori perdagangan elektronik dan sistem pembayaran perdagangan elektronik. Baiklah, yang selanjutnya adalah e-commerce dan komputasi seluler. Komputasi seluler sebaliknya memungkinkan ponsel, PDA, dan perangkat komputasi nirkabel lainnya yang mendukung internet untuk mengakses informasi digital di internet dari lokasi manapun. Saya Hasanatul Abidah akan melanjutkan materi tentang sistem perusahaan. Di seluruh dunia, perusahaan semakin terhubung baik secara internal maupun dengan perusahaan lain. Mereka ingin dapat bereaksi secara instan saat pelanggan memesan dalam jumlah besar atau saat pengiriman dari pemasok tertunda. Operasi yang lebih efisien dan proses bisnis yang didukung pelanggan. Informasi luas untuk pengambilan keputusan, sistem manajemen rantai pasokan, proses rantai pasokan, informasi dan manajemen rantai pasokan, aplikasi manajemen rantai pasokan, pengukuran kinerja rantai pasokan, manajemen rantai pasokan dan internet, masalah rantai pasokan global, nilai bisnis sistem manajemen rantai pasokan. Baik, saya Nadiatus Syarifah akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni tentang sistem manajemen hubungan pelanggan. Bisnis selalu menghargai pelanggan mereka, tetapi hari ini ada apresiasi yang jauh lebih besar akan pentingnya pelanggan untuk profitabilitas perusahaan. Karena keunggulan kompetitif yang didasarkan pada produk atau layanan baru yang inovatif dapat berumur sangat pendek. Perusahaan menyadari bahwa satu-satunya kekuatan kompetitif yang bertahan lama mungkin adalah hubungan mereka dengan pelanggan. Beberapa orang mengatakan bahwa dasar persaingan telah beralih dari siapa yang menjual produk dan jasa paling banyak menjadi siapa yang memiliki pelanggan, dan bahwa hubungan pelanggan mewakili aset perusahaan yang paling berharga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya sistem hubungan pelanggan, yakni yang pertama manajemen hubungan pelanggan dan manajemen hubungan mitra, dan yang kedua aplikasi manajemen hubungan pelanggan. Untuk yang selanjutnya yakni perangkat lunak Customer Relationship Management atau CRM, dan yang keempat CRM operasional dan analitik. Untuk yang terakhir yakni pentingnya pengukuran kinerja CRM. Landscape pengelolaan pengetahuan. Munculnya ekonomi informasi dan perusahaan digital di mana sumber utama kekayaan dan kemakmuran adalah produksi dan distribusi informasi dan pengetahuan, dan bagaimana perusahaan semakin mengandalkan teknologi digital untuk memungkinkan proses bisnis. Yang pertama, dimensi penting pengetahuan. Ada perbedaan penting antara informasi, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatur data ke dalam kategori pemahaman. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya tambahan untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan bekerja. Yang kedua, jenis sistem manajemen pengetahuan. Pada dasarnya ada 3 jenis sistem utama sistem manajemen pengetahuan,
Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan perusahaan, yang kedua, sistem kerja pengetahuan, dan yang ketiga yakni teknik cerdas. Yang ketiga, sistem manajemen pengetahuan seluruh perusahaan. Mereka termasuk kemampuan untuk menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur, alat untuk menemukan keahlian karyawan di dalam perusahaan, dan kemampuan untuk memperoleh data dan informasi dari sistem transaksi utama, seperti aplikasi perusahaan dan dari situs web. Mereka juga termasuk teknologi pendukung seperti portal, mesin pencari, dan alat kolaborasi untuk membantu karyawan mencari basis pengetahuan perusahaan, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang lain di dalam dan di luar perusahaan, serta menerapkan penyimpanan pengetahuan ke situasi baru. Beberapa sistem jaringan pengetahuan melangkah lebih jauh dan mensistematisasikan solusi yang dikembangkan oleh para ahli, dan kemudian menyimpan solusi tersebut dalam basis data pengetahuan sebagai praktik terbaik atau gudang pertanyaan yang sering diajukan. Yang pertama, sistem pengetahuan terstruktur. Yang kedua, sistem pengetahuan semi terstruktur. Yang ketiga, sistem kerja pengetahuan. Yang keempat, persyaratan sistem kerja pengetahuan. Yang kelima, contoh sistem kerja pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Puji Astuti dari Prodi Administrasi Bisnis semester 6A, NIM 2019-69104x1. Di sini saya akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu pengambilan keputusan bisnis dan proses pengambilan keputusan. Sebelum melakukan perbaikan dalam pengambilan keputusan perusahaan dengan sistem investasi, Anda harus lebih memahami tentang sistem keputusan dan proses pengambilan keputusan. 4 konstituen pengambilan keputusan yang berbeda dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen senior. Manajemen senior prihatin dengan informasi umum namun tepat waktu tentang perubahan dalam industri dan masyarakat pada umumnya yang dapat mempengaruhi masa depan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua yaitu manajemen menengah dan tim proyek. Manajemen untuk menengah berkaitan dengan informasi spesifik dan tepat waktu tentang kinerja perusahaan termasuk pendapatan dan target pengurangan biaya. Yang ketiga, manajemen operasional dan tim proyek. Manajemen operasional memantau kinerja setiap subunit perusahaan dan mengelola karyawan individu. Manajemen operasional itu bertanggung jawab atas proyek-proyek tertentu dan mengalokasikan sumber daya alam anggaran proyek, menetapkan jadwal, dan membuat keputusan personalia. Yang selanjutnya yaitu karyawan individu. Karyawan berusaha memenuhi tujuan manajer di atasnya, mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan untuk kegiatan rutin mereka. Namun, semakin banyak karyawan diberikan tanggung jawab yang lebih luas dan otoritas pengambilan keputusan berdasarkan penilaian dan informasi terbaik mereka sendiri dalam sistem perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tren pendukung keputusan dan kecerdasan bisnis. Munculnya komputasi klien atau server, internet, dan teknologi web telah membuat dampak besar pada sistem yang mendukung pengambilan keputusan. Banyak aplikasi pendukung keputusan sekarang dikirimkan melalui internet perusahaan. Nah, di sini ada trennya, yaitu yang pertama data seluruh perusahaan yang mendetail. Sistem perusahaan menciptakan ledakan di seluruh perusahaan saat ini dan informasi yang relatif akurat, menyediakan penggunaan akhir di desktop mereka dengan alat analitik yang kuat untuk menganalisis dan memvisualisasikan data. Yang kedua yaitu memperluas hak dan tanggung jawab keputusan. Ketika informasi menjadi tersebar luas, maksudnya ketika informasi menjadi tersebar luas di perusahaan, dimungkinkan untuk mengurangi tingkat hierarki dan memberikan lebih banyak wewenang pengambilan keputusan kepada karyawan tingkat ke bawah. Yang ketiga yaitu internet dan portal. Teknologi intranet
menciptakan jaringan global di seluruh perusahaan yang memfasilitasi aliran informasi lintas divisi dan wilayah serta pengiriman data yang hampir real time ke desktop manajemen dan karyawan. Yang keempat yaitu personalisasi dan kustomisasi informasi. Teknologi portal web memberikan fleksibel besar dalam menentukan data apa yang dilihat setiap karyawan dan manajer di desktopnya. Baik, selanjutnya ada peluang manajemen, tantangan dan keputusan. Yang pertama ada peluang. Peluang yaitu sistem pendukung keputusan yang memberikan peluang luar biasa untuk meningkatkan ketepatan, akurasi, dan kecepatan keputusan yang dibuat oleh manajer dan karyawan. Selanjutnya ada tantangan manajemen, yaitu DSS, GDSS, dan ISS dapat memberikan informasi untuk membantu manajer dan karyawan untuk membuat keputusan yang lebih baik yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Tetapi mereka tidak selalu menciptakan nilai tambah dan tidak selalu mudah untuk memahami masalah keputusan manajerial jika sangat tidak terstruktur. Baik, itu sekian dari saya. Bisa.